Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi sebelum saya lanjut ke materi berikutnya tentang masalah riset operasi, jadi sedikit di sini saya ambil waktunya untuk menjelaskan sedikit tentang masalah materi yang sedikit yang saya mau bahas di dalam materi tersebut. Nah, untuk materi minggu lalu itu sudah kita bahas tentang masalah bagaimana munculnya atau yang melatar belakangi sejarah dari munculnya riset operasi. Nah, di dalam salah satu tampilan awal yang sudah pernah saya kasih gambaran tentang masalah metode ilmiah tentang masalah munculnya riset operasi. Di situ sudah digambarkan tentang masalah bagaimana kita harus bisa memahami tentang masalah definisi yang harus kita pahami selaku mahasiswa. Itu kita harus bisa melihat bagaimana definisi-definisi yang betul-betul kita harus pahami dalam salah satu materi. Nah, di dalam kata kunci dari definisi riset operasi di sini digambarkan ada dua, tentang masalah motivasi, di mana motivasi ini membantu mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah yang kompleks sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tentang masalah metodologi. Bagaimana metodologi ini kita harus gunakan di dalam menggunakan model, dalam artian bagaimana kita mencari data menggunakan sistematis yang harus kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam kata kunci ini sudah jelas di dalam mendefinisikan riset di dalam salah satu kegiatan. Nah, sebelum saya lanjut di materi berikutnya tentang masalah topik dalam riset operasi, tentang masalah bagaimana kita memahami masalah riset operasi tersebut menggunakan sistem pemrograman matematis. Ini yang sering saya gunakan di sini tentang masalah pemrograman. Di sini ada beberapa pemrograman. Yang pertama pemrograman linear, pemrograman sasaran, pemrograman bilangan, pemrograman nonlinear, pemrograman dinamis. Nah, di sini yang sering kita bahas di dalam salah satu materi, kita kadang biasa menggunakan pemrograman linear, ya. Di mana di dalam salah satu materi ini membahas tentang masalah titik fokus atau grafik dari salah satu kegiatan yang kita gunakan di dalam materi ini. Optimisasi jaringan atau network. Itu kita harus bisa memahami tentang adanya bagaimana gambaran atau gambaran-gambaran umumnya tentang masalah teori-teori tersebut. Nah, di dalam teori atau riset operasi, kemarin kita sudah gambarkan tentang masalah definisi. Yang berikutnya tentang masalah teori keputusan, teori permainan rantai Markov dengan teori antrian. Di dalam teori tersediaan ini, keandalan, peramalan dengan simulasi. Ini biasa kita gunakan untuk menguji coba bagaimana di dalam salah satu perekonomian yang ada atau di dalam salah satu kegiatan kita di dalam dunia pemasaran itu harus bisa melihat kendala peramalan atau simulasi yang ada di lapangan. Dan di sini saya cuma sedikit mau membahas tentang masalah riset operasi. Jadi untuk materi ini mungkin saya tidak terlalu banyak dulu menjelaskan. Nanti pertemuan langsung kita baru kita bisa membahas materi ini. Jadi saya kasih kesimpulan tentang masalah materi yang saya bawakan tentang masalah apa-apa saja riset yang harus kita pahami. Di sini saya mau kasih gambaran sedikit tentang masalah tupoksi dari riset operasi itu sendiri. Sebelum saya lanjut di dalam salah satu materi ini, sebelumnya itu sudah kita bahas tentang masalah riset. Di mana itu riset operasi kemarin yang harus kita pahami dalam salah satu materi tersebut. Kemarin bahwa sudah dijelaskan tentang masalah riset. Riset yaitu adalah metode yang digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya. Yang suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, di sini untuk mencari nilai opsi yang maksimal, di sini kita harus bisa memahami tentang masalah solusi
yang mana yang harus kita gunakan di dalam salah satu perhitungan, di dalam salah satu kegiatan. Sedangkan poin yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita memahami tentang masalah tujuan. Apa manfaat dan tujuan kita memahami tentang masalah riset operasi ini. Di dalam tujuan riset operasi ini, kita harus bagaimana kita menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan masalah atau persoalan, memikirkan serta menganalisis permasalahan yang ada di dalam kegiatan tersebut. Jadi di dalam salah satu menganalisis, di sini kita harus bisa melakukan permasalahan apa yang harus kita pecahkan di dalamnya. Dan tujuan-tujuan kita memahami tentang masalah riset operasi ini, kita harus bisa menerapkan bagaimana pendekatan ilmiah itu sendiri dan menganalisis permasalahan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang adanya bagaimana manfaat bagi kita selaku penganalisis atau melihat atau selaku menghitung salah satu kegiatan tersebut. Jadi kesimpulan di sini tentang masalah manfaat, jadi kita memahami tentang masalah riset operasi. Manfaat di sini bisa dikatakan adalah merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia, memberikan pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, ekonomi, dan statistik. Jadi untuk ketiga tambahan atau masukan yang sudah saya berikan dari materi ini tentang masalah riset operasi, saya rasa dari sini, dari 3 materi yang sudah saya kasih gambaran tentang masalah topik dari riset, tentang masalah pemrograman ini, tentang masalah riset operasi, saya rasa mungkin 3 materi ini yang harus saya bahas sedikit karena mungkin waktu yang tidak mendukung, karena kita punya keterbatasan waktu untuk menjelaskan. Jadi saya rasa kita selaku mahasiswa harus bisa memahami tentang masalah riset operasi, bagaimana definisinya, dan bagaimana riset operasi itu berjalan, dan bagaimana tujuan riset operasi itu kita bisa kelola dan bisa memberikan manfaat bagi penganalisanya itu sendiri. Jadi saya rasa mungkin materinya sampai di sini. Pertemuan berikutnya baru kita lanjut di dalam perkuliahan kita masing-masing. Ya, saya rasa cukup sampai sini dulu pertemuannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.